Ini dikerjakan dari 2014 dulu. Jadi ya kita sekaligus menjalankan hobi, belajar. Jadi karena memang sudah menyatu dengan masyarakat pertanian perikanan, jadi ada rasa senang, ya, kepuasan. Nah, sekaligus memberi contoh kepada anak-anak muda supaya semangat semuanya untuk berdaya. Jadi ya kita pikirlah, ini sebetulnya dulunya cuma kosong gini, tapi saya bikin banyak tanaman-tanaman buah-buahan, kemudian ada pisang, pepaya, jambu, sayur mayur juga ditanam di sini, mangga, ada pukat, jahe juga, semua jenis-jenis kita tanam, supaya jeruk juga banyak kita tanam. Yang jelas ini sekaligus untuk kita agro lah, menciptakan kawasan agro, dan sekaligus memberikan semangat pada anak-anak muda, termasuk yang berasal dari kampung. Kita tidak usah terlalu terbius untuk kota, karena semuanya masa depan itu ada di desa. Intinya segala suatu sumber pangan, sumber ikan, sumber udang, sumber air, sumber semuanya itu lebih sehat, sayur mayur segar, semuanya serba baik dan kehidupan tenang. Jadi desa itu menjadi masa depan sekarang, bukan masa lalu. Sudah makin sepi ditinggalkan, salah. Justru sekarang desa itu jadi masa depan karena menjanjikan untuk kehidupan yang lebih tenang, baik, dan serba cukup pangan. Ya, gizi juga otomatis. Jadi iyalah, rasanya kalau udah kesini nih inspirasi pun dapat. Ya, peradaban sungai, peradaban cocok tanam itu banyak membangun inspirasi, ya kan? Makanya saya selalu mengajak teman-teman, ngajak anak-anaknya juga ke sini, sekaligus keseimbangan, supaya jangan terlalu berkelindan dengan jazz, dengan hal-hal yang terkait dengan benda mati, tapi kita harus lebih dekatkan ke alam, supaya atmosfer berpikirnya juga selalu bersyukur, kemudian selalu seimbang dengan hal-hal yang perlu keseimbangan alam, lingkungan, ya, itu semua memberikan juga cara pandang yang menghilangkan ego juga, dan pada akhirnya dia tumbuh dengan karakter yang bisa punya solidaritas, punya kepekaan, ya. Maklumlah anak-anak sekarang kan di era digital, di era ini kan tumbuh dengan mungkin dia lebih cerdas, tapi juga cepat informasi, tapi ego kan bisa lebih tinggi karena merasa tidak butuh terlalu banyak orang, dia bisa langsung melakukan sendiri, bisa mencari informasi sendiri, bisa melakukan. Tapi ada bahaya juga, solidaritas, relasi sosial, kemudian kepekaan sosial itu bisa lemah, kepedulian. Makanya kita harus membangun keseimbangan untuk generasi. Nah, saya membuat ini terus terang jujur, saya ingin minimal saya mendidik untuk anak-anak saya dulu, sama keluarga dan kawan-kawan semuanya, dan semua masyarakat, supaya kita mengajak, kita membangun persepsi, pemahaman, perspektif bahwa menjadi petani, bertani, beternak, ya dengan cara modern, dengan cara yang efektif, itu bukan menghilangkan derajat, ya. Artinya kita petani itu malah produsen, memproduksi statusnya. Orang di kota hanya konsumen, hanya tinggal makan, tinggal menikmati. Nah, secara ini produsen nih otomatis derajatnya lebih. Nah, apalagi makanya dalam kondisi sekarang juga gimana kita sedang ada bencana wabah corona ini, saya kira pertanian tetap bisa jalan. Mereka masyarakat yang memang mungkin sehat karena bisa berjemur pagi dari jam 6 sampai jam 9, jam 10, itu sudah dan social distancing, physical distancing, saya kira mereka juga sudah bisa, karena mereka bertani juga dengan berjarak, tidak berkerumun. Coba perhatikan ibu-ibu petani, ya, padi, sayur, mereka bertani dengan memencar-mencar. Memang saya kira di kampung kan juga renggang-renggang antara rumah dengan rumah, dan kondisi alam ini juga mempengaruhi udara, kualitas udara. Jadi kalau kayak saya di sini nanam pohon banyak, di sini nanam pohon semuanya, itu memang ya kita juga memang harus tadi mencari keseimbangan udara, oksigen yang baik,
ya, paru-paru baik, dan juga menjaga emisi yang paru-paru dunia juga. Kita climate change ini kan sekarang harus kita perangi dengan cara kita harus sama-sama menumbuhkan perspektif atau cara membangun pemikiran hijau, artinya membangun peradaban hijau kembali supaya menghijaukan dan membuat semua bumi ini, planet ini lebih baik. Nah itulah sekarang saya kira kita udah menuju pada era yang sifatnya membuat supaya ada keseimbangan, ya, terutama bagaimana caranya agar kita mulai dari lingkungan kita, masyarakat, kita ajak semuanya, kita berdayakan lahan-lahan yang masih belum berdaya di kampung-kampung. Karena kampung ini kan sumber pangan, sumber air, sumber peradaban cocok tanam, dan juga sumber kearifan lokal, kearifan unggul, gotong royong, solidaritas, partisipasi, ya, kemudian rasa saling peduli, itu di kampung memang jadi sumber peradabannya. Jadi saya kira peradaban unggul inilah yang perlu kita hidupkan terus. Saya membangun ini, membuat ini tidak ada apapun untuk lain-lain, tidak untuk gagagan sekedar hanya untuk formalitas, tapi substansinya adalah selain saya juga untuk bisa belajar untuk keluarga, anak-anak juga punya keseimbangan tadi, tapi juga sekaligus masyarakat punya semangat tinggi untuk menjaga lahannya tetap terkawal, ditanam baik padi maupun tanaman semuanya, kelapa, rindang, pisang. Ini kekayaan yang luar biasa. Sungai itu tidak akan habis kalau kita jaga. Jadi kekayaan yang besar itu sebenarnya bukan yang raw material itu, bukan yang misalnya orang hanya terkesan dengan tambang, oh mungkin nikel, tembaga, emas, timah, segala macam. Memang itu kekayaan yang mungkin secara ini kita terbius, kita langsung bilang ini daerah kaya. Tapi sebetulnya daerah yang kaya itu adalah yang tanamannya itu subur, masyarakatnya produktif, padinya, ya, pangannya berlimpah, sayur mayur, buah-buahan lokal, kemudian ikan, udang, kepiting, budidaya, baik tangkap maupun sungainya yang bisa setiap waktu masyarakat menikmati sumber pangan, kemudian budidayanya berjalan. Jadi saya kira tinggal kita memperkuat hasil ini menjadi olahan yang bisa menaikkan nilai tambah, UMKM. Nah, jadi mata rantainya ini, maka kita memperkuat juga hulunya, sumbernya, dan saya selalu mengatakan bahwa daerah yang kaya itu adalah daerah yang justru pertanian pangannya itu, karena pangan ini tidak bisa ditawar-tawar, bahwa ke depan ini semua ini pangan, apapun, bahkan krisis dunia setiap negara itu dimulai dari soal pangan. Makanya pangan itu tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, itu yang paling utama apabila kita membangun ketenangan maupun berkeadilan. Makanya tidak bisa, kita pangan harus utama. Jadi kekayaan itu. Jangan Pak. Udah ulang lah saya menekankan. Udah.